Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara di dalam ibadah online pada hari Minggu pagi ini. Dan kita akan melihat bagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang kedua hingga 12. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua hingga ayatnya yang ke-12. Dan saya akan membaca bersama-sama dengan saudara. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukan yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikianlah juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih bahwa inilah harinya Tuhan di mana kami bersukacita dan kami bersorak-sorak di dalam ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur juga untuk firman-Mu, dan biarlah kiranya Roh Kudus akan memberikan kepada kami pencerahan dan kami bisa memahami firman Tuhan ini dengan benar dan timbul iman dari pendengaran firman-Mu untuk melakukannya dengan ketekunan, sehingga kemudian menghasilkan buah yang matang bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya akan memberikan judul kepada pemberitaan firman ini adalah mengubah kesulitan menjadi kemenangan. Mengubah kesulitan hidup atau ujian kehidupan menjadi kemenangan. Dan kita percaya bahwa apa yang terjadi pada saat ini memang adalah sebuah kesulitan hidup, kesukaran. Bahkan ada beberapa yang sampai pada titik ini sudah mencapai penindasan atau kesesakan, trials. Tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana respons kita sesuai dengan surat dari Yakobus ini kepada kita semua. Surat Yakobus itu ditujukan kepada orang Kristen untuk mereka mengerti apa sebenarnya gambaran dari seorang Kristen sejati. Dan kemudian memberikan kepada kita juga hal-hal praktis. Bagaimana sebenarnya menghidupi iman kekristenan yang sesungguhnya. Jadi ibaratnya ini adalah the picture of true religion. Bagaimana sebenarnya kekristenan sejati itu? Rasul Yakobus memulai dengan memberikan satu outlook, cara pandang terhadap ujian kehidupan. Dan kita akan melihat ada 4 hal dari imperatif yang Yakobus berikan kepada kita dari kata yang ada di sini, yaitu yang pertama, anggaplah. Anggaplah di dalam ayat yang kedua. Anggaplah atau consider it, count it. Anggaplah, hitunglah. Yang kedua, tahu. Sebab kamu tahu di dalam ayat yang ketiga. Lalu yang ketiga adalah kata biarkanlah. Let.
biarkanlah di dalam ayat yang keempat. Dan yang terakhir adalah hendaklah ia memintakannya, meminta, to ask, di dalam ayat yang kelima. Dan nanti kita akan tutup di dalam ayat yang ke-12, yaitu the reward atau upah yang akan kita terima pada waktu kita berhasil dengan tekun melewati semua ujian-ujian kehidupan ini. Jadi dari kata imperatif ini kita akan melihat 4 respons penting bagi orang percaya kepada Yesus Kristus pada waktu mereka mengalami ujian kehidupan atau kesulitan atau trials dan mengubahkan itu menjadi kemenangan atau triumphs. Jadi sebuah kemenangan yang gilang gemilang. Pertama dari kata anggaplah tadi adalah berbicara mengenai sebuah sikap yang penuh dengan sukacita. Jadi sikap yang bersukacita. Ini bicara mengenai attitude. Yang kedua, kata tahu berbicara mengenai sebuah pemahaman yang benar. An understanding mind. Satu pemahaman pikiran yang benar. Yang ketiga dari kata biarkanlah, ini bicara mengenai hati. Jadi hati yang berserah, yang rela. Dan yang keempat, itu adalah hal praktis, yaitu meminta, hati yang percaya. Hati yang percaya. Jadi sikap untuk bersukacita. Yang kedua, pemahaman yang benar, bicara mengenai bagaimana pikiran kita di dalam Kristus. Yang ketiga, hati yang rela, yang berserah. Dan yang keempat adalah hati yang percaya, yang membangkitkan iman terhadap permintaan kita. Sebelumnya, mari kita lihat dulu, yaitu tentang beberapa kata-kata di sini yang penting, yaitu dikatakan di dalam ayat yang kedua, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pelbagai-bagai pencobaan. Nah, di sini ada kata apabila kamu jatuh. Sebenarnya ini kurang tepat karena ini bukan bicara mengenai kita itu terjebak atau kita menciptakan ujian kehidupan. Tetapi sebenarnya dikatakan dalam terjemahan aslinya adalah pada waktu engkau masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan kata yang tepat sebenarnya bukan pencobaan tetapi ujian, trials. Karena nanti pencobaan itu yang datangnya dari iblis atau setan itu baru dalam ayat ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Tetapi yang ini, trials itu adalah sebuah kesukaran hidup atau kesulitan hidup atau ujian yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup orang percaya. Dan ada tentu maksud Allah di sini. Nah, mari kita lihat yang pertama yaitu sebuah sikap yang bersukacita. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi, consider it joy saat kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi di sini bicara mengenai cara pandang kita, outlook kita, perspektif kita. John Maxwell mengatakan, di cara pandang kita atau sikap kita akan menentukan perilaku atau tindakan yang akan kita ambil terhadap satu situasi itu. Dan kemudian tindakan-tindakan yang kita pakai itu, yang kita lakukan itu akan menjadi hasil. Cara pandang kita menentukan hasil kita. Karena nanti di tengah-tengahnya ada tindakan kita. Nah, kata yang dipakai di sini adalah kata anggap itu. Seringkali di beberapa terjemahan bahasa Inggris dipakai kata count it. Count it all joy. Hitunglah. Nah, kalau kita pakai kata hitung di sini yang juga ditemukan di dalam beberapa ayat di dalam surat Rasul Paulus, ini bicara mengenai bahasa accounting. Yaitu kita harus melihat dengan benar penilaian yang benar. Dan kita bicara di sini penilaian berarti nilai-nilai yang kita miliki, apakah itu yang kita dapat dari keluarga, dari pendidikan, dari masyarakat, di mana kita dibesarkan, budaya kita, atau yang paling penting adalah firman, ya, dari mana kita melihat, cara pandang kita melihat, ketika kita memiliki values,
nilai tertentu, maka nilai itu menentukan evaluasi, cara kita memberi penilaian. Contoh, bila kita menilai hal-hal yang fisik, hal-hal material lebih tinggi daripada hal-hal yang tidak kelihatan, yang imaterial atau perkara rohani, maka jangan kaget ketika orang kehilangan hartanya, dia menjadi begitu kecewa, dia begitu marah. Rasul Yakobus memberikan kepada kita, yang pertama kita harus tahu ini, bahwa orang Kristen pastinya tidak bisa menciptakan ujian kehidupan. Ya, ujian kehidupan itu selalu datang dari Tuhan. Diizinkan Tuhan dengan segala macam keadaan, tetapi selalu sumbernya datangnya dari Allah. Belum tentu itu Tuhan yang create. Tetapi Tuhan bisa izinkan? Bisa. Dan anytime, kapan saja kita bisa akan hadapi itu. Yang kedua, dikatakan kata berbagai-bagai. Ini menarik. Berbagai-bagai. Karena tidak semua ujian kita itu satu warna. Ada ujian yang karena kita ini manusia, maka kita akan datang. Yaitu apa? Sakit. Seperti apa yang terjadi dengan pandemik ini. Begitu banyak orang sakit. Begitu banyak orang meninggal. Atau kecelakaan. Atau juga kekecewaan demi kekecewaan karena kehilangan, kebangkrutan, kegagalan. Dan juga berbagai-bagai ini termasuk karena kita beriman kepada Kristus. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 dan 1 Petrus 1 ayat 6, kita harus menangani begitu banyak, berbagai-bagai macam. Ya, jadi kalau satu macam kayaknya warnanya jadi monoton dan kita perlu berbagai macam. Lalu semua ujian kehidupan ini, cara pandang kita ya, harus kita lihat sebagai seizin Tuhan untuk menghasilkan keindahan. Jadi apa outlook yang kita mesti bangun? Apa perspektif yang kita mesti bangun? Bahwa pertama, kita bukan pencipta ujian, lalu berbagai-bagai. Artinya ada variasi. Lalu kemudian ujian ini diizinkan Tuhan. Saya ingin membuat sebuah statement ini. Hanya Tuhan yang tahu pola akhirnya, hasil akhirnya. Jadi seperti seorang pemintal karpet, ya. Pada waktu dia memintal, dia punya polanya. Hanya dia yang tahu polanya itu. Dan kalau kita lihat, kita datang dan kita masih melihat proses, itu benangnya itu berbagai macam warna, kuning, hijau, merah, biru, kemudian mungkin agak coklat, beige, tetapi berantakan, kusut, dan ditekan-tekan. Kelihatannya nggak ada bagus-bagusnya. Lalu kemudian kalau kita datang sok tahu gitu, kita menghakimi langsung, maka kita akan salah. Karena kita belum tahu hasil akhirnya. Nah, sering kali yang terjadi dengan orang Kristen begini. Pada waktu dia sedang mengalami kesulitan hari ini, karena cara pandang dia masih cetek, masih singkat, masih jarak pendek, lalu dia mulai marah sama Tuhan. Dia mulai menghakimi Tuhan. Tuhan mau ada hasil akhirnya nanti. Pekerjaan Tuhan bagi kita belum selesai. Ada amin, saudara. Katakan kepada mungkin orang di samping saudara, kalau ada orang kiri kanan saudara atau anggota keluarga saudara, Tuhan belum selesai dalam saya. Tuhan masih bekerja. Terus sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Jadi bagaimana cara pandang kita yang benar supaya kita bisa menghasilkan sukacita? Pertama, ketika ujian kehidupan datang, bersyukur. Bangun roh yang bersyukur dan bersukacita. Karena sukacita itu bukan karena keadaan. Sukacita itu melampaui keadaan. Sukacita adalah keputusan iman. Yang berikutnya kita mesti tahu bahwa bersyukur itu adalah perintah Tuhan dan mengalahkan, menghancurkan strategi setan. Karena setan mau, saudara-saudara, dia ingin kita selalu melihat Tuhan menahan kebaikan. Jadi akhirnya menjadi alasan kita tidak bersyukur. Jadi pada waktu kita menghadapi ujian, lihat dengan lensa iman. Supaya kemudian kita bisa memulai dengan bersyukur dan mengakhiri juga dengan bersyukur. Bagaimana peringatannya di sini? Jangan berpura-pura, jangan menyangkali keadaan. Karena fakta itu ada, sakit itu ada,
Kelemahan itu ada, kebangkrutan itu ada. Jangan seperti burung onta yang ketika ada masalah, kepalanya dibenamkan di pasir. Tapi dia berpikir tidak ada masalah, padahal masalah terbesar adalah badannya masih ada di sana dan menjadi sasaran empuk musuh. Yang kedua, jangan juga kita mencoba menghipnosis diri. Itu presumption, itu bukan iman. Karena iman dasarnya adalah kebenaran. Fakta bukan kebenaran. Kita tidak menyangkali fakta, tapi kebenaran di atas fakta ini. Fakta mengatakan saya sakit. Kebenaran mengatakan bahwa Yesus sudah mati bukan hanya untuk dosa kita, tapi menyembuhkan segala penyakit kita. Haleluya. Jadi, itu outlook yang kita mesti tahu. Yang kedua adalah pemahaman yang benar. Dikatakan, sebab kamu tahu saudara di sini. Tahu ini penting saudara ya. Karena apa yang kita mesti tahu. Dan kalau kita tidak tahu, apa resikonya, apa konsekuensinya. Dikatakan apa yang kita mesti tahu? Ujian terhadap imanmu. Berarti yang pertama kita mesti tahu iman kita akan selalu diuji. Saudara-saudara, setiap ujian kehidupan itu seperti Tuhan ingin bawa iman kita itu masuk ke dalam dapur perapian supaya dia tahu seberapa mutu daripada iman kita. Karena badai itu hanya menguji dasar kita, seberapa kokohkah dasar kita, seberapa berakarkah kita di dalam hubungan kita dengan Yesus Kristus. Iman itu akan selalu diuji, jadi bersiap-siap. Ujian itu akan datang terus. Kalau saya sebagai dosen saya tahu, ada yang namanya quiz. Ya, ada yang namanya pop quiz, ujian dadakan. Tapi biasanya kecil-kecil itu. Lalu ada yang namanya ujian tengah semester, ada yang namanya final semester. Jadi semua itu kita mesti dipersiapkan. Sekarang seperti pandemik ini. Orang kaget. Tapi sebenarnya Tuhan udah siapin ujian kecil-kecil. Pop quiz, pop quiz, pop quiz, pop quiz, pop quiz. Sehingga kemudian kita mulai dibangun otot iman kita. Lalu kemudian boom ketika terjadi pandemik. Kita sudah tidak kaget. Kita sudah tidak kaget. Kita bangun value kita yang benar. Yang kedua tentang ujian ini. Ujian ini selalu untuk keuntungan kita. Bukan melawan kita. Dan di sini kita bicara mengenai supaya dikatakan imanmu itu menghasilkan. Ada ujian lalu ada hasilnya. Ada approval. Contoh misalnya seseorang yang ingin membeli sebuah lahan yang dikatakan, oh di sini ada tambang emas. Apakah dia langsung tiba-tiba beli KP-nya itu dan kemudian dia bilang saya sekarang miliarder? Belum tentu. Maka yang harus dilakukan, dia akan minta surveyor, lalu dia akan minta dibor, batu-batu besi yang ada kandungan emas itu dibawa, diambil. Semakin besar lahannya, semakin banyak sampel yang harus dibutuhkan. Lalu kemudian setelah diambil batu-batu itu, nggak langsung dia bilang, wah sekarang saya kaya. Enggak. Maka akan dibawa ke satu lembaga yang diakui oleh pemerintah atau dunia, dan kemudian dia memberikan nanti hasil akhirnya. Setelah dia hasilkan, keluarlah surat daripada lembaga itu, maka orang tersebut bisa berkata, wow, kalau hasilnya bagus, yes, saya jadi miliarder. Tapi kalau enggak, saya cuma beli papesan kosong. Tanah tok. Ini saudara, ketika nanti ujian iman itu datang dalam hidup kita, untuk keuntungan kita, ketika kita terbukti bagus, kokoh, murni, maka nama Tuhan dipermuliakan. Dan kemudian kesulitan atau ujian itu dipakai untuk menolong kita jadi dewasa. Menghasilkan kesabaran, menghasilkan ketekunan, menghasilkan ketabahan. Lalu kita lihat, kita meninggalkan kekanak-kanakan kita. Ciri anak-anak adalah tidak konsisten dan tidak sabar. Itu dia. Ketidaksabaran dan ketidakkonsistenan itu selalu bergandengan tangan. Sebaliknya, iman dan konsistensi itu berjalan bergandengan tangan. Saudara, kalau kita akan bertumbuh dari anak-anak menjadi orang muda lalu menjadi orang dewasa, dikatakan di dalam 1 Yohanes, dari anak-anak ke orang muda lalu kepada dewasa atau bapak-bapak. Ibu yang menyusui anaknya tahu, satu hari nanti anak bayinya ini akan dilepaskan dari ketergantungan akan air susu ibu. Tetapi biasanya pada waktu itu dilepaskan, anak itu berontak. Anak itu berpikir mamanya nggak sayang lagi sama dia. Mamanya tidak memberikan lagi apa yang selama ini dia nikmati. Padahal bukan. Mamanya ingin anak ini menjadi dewasa. Dia mampu untuk mengolah makanan keras. Hari ini adalah waktu di mana kita mungkin sedang diangkat. Sedang keluar dari proses sapi itu. Dan kemudian kita
masuk di dalam pendewasaan. Kita mulai mandiri, mencari makan, bersedia untuk menerima proses pembentukan. Kesabaran adalah kunci terhadap setiap berkat Allah berikutnya. Jadi saudara, kalau hari ini kita sedang mengalami ujian, ingat, habis ujian selalu ada berkat. Habis ada berkat, ingat, hati-hati, selalu ada ujian berikutnya. Tapi kalau kita terus berkat, ujian, maka kita akan maju ke dalam kedewasaan. Kita nggak lagi stuck di satu posisi tertentu. Sikap, pengetahuan, ya, saudara hati-hati ya. Kita mesti tahu bahwa kita harus tahu. Karena saudara-saudara, setan dengan mudah mengalahkan orang yang percaya atau orang Kristen, tapi tidak tahu firman. Tetapi, dia tidak bisa mengalahkan orang Kristen yang mengenal Alkitabnya, yang mengerti tujuan Allah di dalam hidupnya. Di dalam Roma 15 ayat 4, ini penting sekali, dikatakan, sebab segala sesuatu ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran. Jadi perjanjian lama ini terus sampai perjanjian baru. Bapak-bapak gereja, sejarah gereja, semua itu menjadi pelajaran bagi kita. Apa tujuannya? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan. Terhadap apa? Terhadap penghiburan dari kitab suci ini, tetapi dengan tekun. Artinya, it's not instant. Tetap kita mesti fight untuk mendapatkan pengharapan dan menghasilkan juga penghiburan dari firman. Jadi, firman ini adalah penghiburan kita. Sekarang yang ketiga, hati yang berserah. Dan dikatakan, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ada kata biarkan di sini. Tanda dari orang yang paham, pikirannya itu sudah mengerti, adalah hati yang berserah. Saudara-saudara, ini gambar ini menggambarkan satu kota di Eropa di mana sebelumnya ramai. Tapi kemudian ketika dampak COVID ada, dan mereka baru sadar, baru teredukasi, kemudian jalan ini menjadi lengang. Sama saudara. Kalau kita bilang, oh saya tahu firman, hatimu berserah enggak? Hatimu rela enggak untuk dibentuk Tuhan? Karena saudara, Allah enggak bisa membangun karakter kita tanpa kerjasama dan kerelaan dari kita. Allah itu bukan pemaksa. Dia ingin mendapatkan hati kita. Bagi dia, untuk menjawab dengan mujizat, keluar dari persoalan hidup kita, dari keuangan, dari kekurangan, gampang. It's just a matter of second. Tapi mendapatkan hati kita, itu bisa bertahun-tahun. Dan dia sabar, saudara. Kerugiannya pada kita. Kalau kita cepat-cepat berubah, bersedia dibentuk, maka kita nggak perlu kehilangan waktu. Tapi misalnya ya, kalau kita jalan, lalu kita mengalami penyimpangan. Nanti kalau udah kira-kira 1-2 kilometer, kalau mungkin 100 meter belum ada bedanya. Tapi ketika sudah 100 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, baru kita lihat bahwa kita sudah off track, jauh daripada sasaran awal. Apa yang terjadi? Kita mesti kembali. Lah kalau jauh, kalau kita makin tua, kan bukan makin gampang berubahnya. Justru makin sulit. Jadi izinkan hati yang rela. Minta kerelaan dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Dia juga yang memberikan kepada kita baik keinginan maupun kemampuan. Baik kerelaan maupun kemampuan. Jadi izinkan Tuhan mengubah hidup kita. Karena Allah menghendaki karya yang sempurna dan hasil akhir yang dewasa, yang utuh. Ada kata utuh di sini, yaitu kata yang komplit, integral. Di sini kita dapat kata integritas, yaitu seperti orang yang dulu pada masa kuno, kalau dia membeli sebuah vas bunga yang mahal, dia nggak gampang untuk percaya lalu ini bahannya mahal dan dia beli. Enggak. Caranya apa? Karena orang bisa saja dempul sebelumnya, lalu dipoles, dirapiin, lalu kemudian baru nanti dicat. Jadi caranya bagaimana? Ini kan pembeli ini untuk menguji, dan itu biasa dibawa ke bara api. Nanti diputar-putar. Karena dulu dempulnya itu pakai bahan lilin. Jadi kalau kena api apa yang terjadi? Meleleh. Ada retakan-retakan. Tuhan tidak mau kita hidup walaupun kita kelihatannya berhasil, tapi kita punya retakan di dalam keluarga, retakan dalam hubungan, dalam moral kita. Sehingga nanti ketika kaya baru dihancurkan sama si jahat. Akhirnya hancur semuanya. Di dalam kerohanian dikatakan bahwa ada orang yang kelihatannya sukses. Luar biasa, punya pengaruh banyak. Tapi ujiannya di sini. Apakah kita
sungguh membangun gereja yang sejati? Apakah kita seorang pemimpin rohani yang sejati? Apakah kita seorang bisnismen yang sejati? Apakah kita seorang ayah, ibu, kepala keluarga yang sejati? Akan kelihatan di sini. Apakah kita seorang murid Kristus yang sejati? Dan yang terakhir, saudara, mata kita melihat, pikiran, pemahaman yang benar, hati yang rela, lalu hati yang percaya. Apabila di antara kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi itu bangga sekali dengan hikmat. Makanya mereka sangat bangga dengan kitab Amsal. Tetapi di sini Tuhan memberikan kepada kita, pada waktu kita mengalami kesulitan, ada jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Berdoa. Minta, itu strategi Tuhan, itu jalan keluar Tuhan. Berdoa. Kita yang kadang-kadang bilang, kok gampang banget sih cuman berdoa, entar dulu. Apa yang kita doakan? Jangan kita berdoa hanya sekedar, Tuhan bebaskan saya, Tuhan buat badai ini berlalu, Tuhan cukupkan kebutuhan saya, Tuhan sembuhkan saya. Baik semua itu. Tapi yang dia minta cuma satu sebenarnya pada masa sulit ini. Minta hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan untuk menyatukan pengetahuan-pengetahuan yang ada dan menggunakannya dengan tepat. Ini kan sekarang multifaset masalah kita ini. Kena dampaknya ekonomi, sosiologi, politik, kemudian juga psikologis, hubungan keluarga. Begitu banyak keluarga sekarang angka perceraian terancam tinggi, KDRT makin meningkat karena orang stres, nggak biasa tinggal di rumah dalam kurun waktu yang lama. Sehingga kemudian menghasilkan beban-beban baru. Nah, hikmat itu semua pengetahuan yang ada ini kita ambil lalu kita gunakan dengan tepat. Nah, saudara, Alkitab mengatakan jangan seperti gabus. Dikatakan orang yang tidak percaya itu kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Ini ibarat apa? Ibarat gelombang. Don't ever trust the waves. Karena gelombang itu gini, karena kan turun, kita pikir nggak apa-apa. Tiba-tiba wuap, dia naik. Menenggelamkan semua orang atau menelan orang-orang yang ada di depannya. Orang Kristen yang tidak percaya seperti itu. Kadang naik, kadang turun. Kadang hari ini percaya, besok enggak. Dengar firman hari ini begitu banyak renungan-renungan, habis itu enggak lagi. Wah, begitu terus. Bukan. Kita harus percaya, kita harus pegang teguh janji Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini. Dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Supaya apabila ia sudah tahan uji, dia menerima mahkota. Saudara-saudara yang terkasih, ada rewardnya kita. Mahkota. Dan mahkota ini dijanjikan Tuhan kepada mereka yang tekun. Bukan kepada mereka yang cuman panik lalu minta-minta tolong. Enggak. Mereka yang tekun. Mereka yang berseru kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa ada mahkota kehidupan. Tidak ada yang namanya kemuliaan tanpa salib. Tidak ada yang namanya mahkota kemuliaan tanpa ada mahkota duri atau kesengsaraan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Bahwa Tuhan mau kita diberkati, yes. Tapi dia juga tahu proses untuk kita keluar sebagai emas seperti Ayub. Dikatakan, aku mengizinkan ini semua. Kalau saya keluar dari sini, I will come out gold. Haleluya. Saya akan keluar sebagai emas yang murni. Karena firman ini sudah dimurnikan lewat ujian kehidupan. Dan dikatakan penguncinya di sini. Dikatakan adalah barang siapa yang mengasihi Tuhan. Ini kuncinya, saudara. Karena kasih itu mengalahkan semua kegagalan, mengalahkan semua dosa, menutupi semua kesalahan. Kasih tidak pernah gagal. Mari jangan sia-siakan kesempatan ini. Minta hikmat kepada Tuhan. Kembali kepada firman. Kembali kepada hubungan kita dengan Tuhan. Kembali kepada Yesus Kristus. Dan ini adalah kabar baik kepada kita semua. Bahwa Tuhan izinkan semua ini. Supaya kita jadi dewasa. Kita enggak jadi kanak-kanak. Kita bersandar, kita melatih otot iman kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Dan membangun dasar kita. Yaitu hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Untuk jemaat-Mu pada hari ini. Bahwa kami menerima firman-Mu ini Tuhan. Tolong kami bertobat untuk setiap pikiran kami. Cara pandang kami. Nilai-nilai yang selama ini tidak melihat nilai kepada kekekalan. Tuhan kami bertobat kalau kami hari ini cuman sekedar ignorance kepada firman-Mu. Kami tidak peduli, kami hanya ngandalin orang mencakoki kami. Tapi kami tidak belajar, melatih otot-otot iman kami untuk menggali firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan pada saat ini. Supaya hati kami rela, kami tidak menjadi marah. Tapi kami rela untuk dibentuk.
Dan kami percaya Tuhan, bahwa sewaktu kami tekun berdoa dan meminta hikmat, Engkau pasti mengeluarkan kami dari masalah ini. Engkau pasti memberikan kepada kami jalan keluar. Engkau akan membuat kami juga mendapatkan mahkota kehidupan, di mana kesaksian, kisah Yesus Kristus, dan kemuliaan, keselamatan Yesus akan diberitakan melalui kehidupan jemaatmu yang hari ini mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan kepada Allah kita. Tuhan memberkati. Salam kemenangan.